Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurhalifa Salma. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata idhofi, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu, berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pembahasan. Maksudnya, pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wa al-idrok, pemahaman dan pengetahuan. Kemudian, pengertiannya dikembangkan pada berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Kata ilm juga berarti idrok al-syaibi, al-hakikoti, mengetahui yang sebenarnya. Lalu masuk pada sejarah perkembangan ulumul Quran. Di masa Rasulullah dan para sahabat, ulumul Quran belum dikenal sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis. Para sahabat adalah orang Arab asli yang dapat merasakan struktur bahasa Arab yang tinggi dan memahami apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan apabila mereka menemukan kesulitan dalam memahami ayat-ayat tertentu, mereka dapat menanyakannya langsung kepada Rasulullah SAW. Adapun 3 faktor yang menyebabkan ulumul Quran tidak dibukukan pada masa Rasulullah dan para sahabat. Yang pertama, 1. Kondisi yang tidak membutuhkan karena kemampuan mereka yang besar untuk memahami Al-Quran, dan Rasul dapat menjelaskannya secara langsung apabila mereka tidak memahami ayat-ayat tersebut. Lalu yang kedua, para sahabat sedikit sekali yang pandai menulis. Lalu yang ketiga, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis selain Al-Quran. Perkembangan ulumul Quran dimulai pada yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, wahyu Al-Quran diturunkan secara bertahap dan Nabi sendiri yang menjelaskan makna, konteks, serta tata cara penerapannya. Para sahabat belajar langsung dari Nabi dan menghafal Al-Quran. Penjelasan Nabi mengenai ayat-ayat tertentu menjadi dasar dari ilmu tafsir. Lalu yang kedua, masa para sahabat. Di masa para sahabat ini, setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat meneruskan penafsiran Al-Quran sesuai dengan apa yang mereka pelajari dari Nabi. Pada masa ini, ulumul Quran masih berbentuk penjelasan lisan. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran dibukukan dalam satu mushaf standar yang dikenal sebagai mushaf Utsmani. Lalu yang ketiga, ada masa tabi'in dan tabi'in. Generasi setelah sahabat mulai mendalami lebih lanjut ilmu-ilmu terkait Al-Quran seperti tafsir, sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, nasikh dan mansukh, ayat yang menghapus dan dihapus, serta ilmu tajwid. Pada masa ini juga mulai muncul perbedaan pendapat dalam penafsiran karena beragamnya konteks sosial budaya di daerah-daerah Islam yang baru. Lalu adapun yang keempat, masa klasik, abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi. Ulama mulai menyusun kitab-kitab khusus tentang ulumul Quran. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Imam Asy-Syuyuti dengan karyanya yang terkenal, Al-Itqan fi Al-Quran. Selain itu, ulama lainnya seperti Imam Al-Baghawi dan Al-Tabari menulis tafsir yang sistematis. Lalu yang terakhir ada masa modern dan kontemporer. Pada masa modern, perkembangan teknologi cetak dan digital membuat kajian ulumul Quran semakin luas. Banyak ulama kontemporer yang menulis kitab-kitab tafsir dan mengkaji Al-Quran dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan permasalahan saat ini. Tafsir juga dikembangkan dalam berbagai bahasa dan media seperti tafsir digital, aplikasi, dan multimedia. Adapun kitab-kitab ulumul Quran dari masa ke masa. Yang pertama, pada zaman Bani Umayyah, kegiatan para sahabat dan tabi'in dikenal dengan usaha mereka yang bertumpu pada penyebaran ilmu-ilmu Al-Quran melalui jalan periwayatan dan pengajaran secara lisan, bukan melalui tulisan ataupun catatan. Kegiatan-kegiatan ini dipandang sebagai masa persiapannya dibukukannya ilmu Al-Quran. Lalu yang kedua, pada abad kedua, ulumul Quran memasuki masa pembukuan. Lalu yang ketiga, pada abad ketiga dikenal seorang tokoh tafsir yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Dia adalah orang yang pertama membentangkan berbagai pendapat dan mentarjih sebagian atas lainnya. Pada abad ini juga lahir ilmu asbabun nuzul, ilmu nasikh mansukh, dan ilmu tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Lalu pada abad ke-6 lahir pula ilmu mubhamat
Al-Quran, ilmu yang menerangkan tentang lafal-lafal Al-Quran yang maksudnya belum jelas dan siapa yang tidak jelas. Lalu yang kelima, pada abad ke-7 mulai muncul kitab majaz Al-Quran, qiraat, dan yang lainnya. Pada abad ke-8 mulai muncul ulama-ulama yang menyusun ilmu-ilmu tentang Al-Quran seperti kitab Badai Al-Quran, Asbaq Aqsamul Quran, dan kitab yang menerangkan bukti-bukti yang dipergunakan Al-Quran dalam menetapkan sebuah hukum Islam. Lalu pada abad ke-9 mulailah muncul beberapa ulama yang melanjutkan perkembangan ilmu-ilmu Al-Quran. Yang pertama, Jalaluddin Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Kafiyaji, dan Jalaluddin As-Suyuti. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.